Nah, salah satu teori yang paling populer dan menjadi dasar daripada pendekatan teknik analisis itu adalah teori yang diperkenalkan oleh Charles Dow. Nah, kemudian kita lihat namanya Dow Theory. Nah, ini sudah masuk ini dari Jepang masuk ke wilayah barat. Nah, Dow Theory tersebut memiliki 6 prinsip dasar. Nah, prinsip dasar yang pertama itu adalah pasar atau harga memiliki 3 fase. Kemudian yang berikutnya pasar memiliki 3 pola pergerakan. Kemudian selanjutnya adalah teknik analisis memberikan diskon untuk segala bentuk berita dan sentimen. Kemudian pasar harus saling berhubungan satu sama lain. Kemudian tren akan mengalami perubahan apabila tren tersebut tidak berada pada tren sebelumnya. Dan yang terakhir, tren harus disertai konfirmasi volume harga. Nah, kita bahas 6 itu apa? Nah, pertama, pasar memiliki 3 fase. Nah, fase yang pertama itu adalah fase akumulasi, ya. Fase akumulasi ini adalah fase di mana pelaku pasar itu saling mengakumulasi sentimen, rumor, kemudian mengakumulasi segala bentuk situasi, berita, informasi dan sebagainya untuk melakukan akumulasi transaksi. Nah, dalam ini transaksi kali pertama itu adalah transaksi pembelian. Nah, kemudian setelah sampai kepada fase berikutnya, maka fase berikutnya itu disebut fase partisipasi. Setelah terkumpulnya banyak berita, banyak sentimen, banyak informasi, dan semakin solid, banyak pihak lain yang ikut berpartisipasi sehingga harga tersebut ikut mengalami kenaikan. Nah, sampailah kepada batas optimum, maka pelaku pasar melakukan fase yang terakhir, yaitu distribusi, mendistribusikan kembali apa yang sudah dibeli atau ditransaksikan sebelumnya. Nah, untuk itu Dow Theory ingin menjelaskan 3 fase ini sebagai kali pertama, bahwa pasar atau harga memiliki 3 fase, yaitu akumulasi, partisipasi, dan terakhir adalah distribusi. Nah, kemudian berikutnya pasar memiliki 3 tren, ya, uptrend, kemudian downtrend, kemudian sideways. Nah, pasar memiliki 3 pola ini. Dan kalau kita lihat pasar juga menjelaskan tren tersebut melalui 3 tren yang ada di dalam tren tersebut. Nah, contohnya apa? Pertama ini, ya, kalau kita lihat ada tren jangka panjang yang disebut major trend. Nah, kemudian yang berikutnya lagi selain major trend, ternyata di dalam tren tersebut ada penurunan yang terjadi. Nah, penurunan tersebut dapat disebut sebagai minor trend atau tren minor, ya, penurunan yang terjadi di tengah kenaikan harga itu sendiri. Nah, hal tersebut akhirnya menjelaskan dalam 3 pola tren tersebut ternyata ada tren yang terdapat di dalamnya. Jadi bukan berarti uptrend lantas dia naik terus, artinya dalam kenaikan tren tersebut terdapat penurunan atau terdapat tren yang terbentuk pada tren tersebut. Nah, untuk itu kita bisa lihat 3 tersebut, ada tren jangka pendek, tren jangka menengah, dan tren jangka panjang. Nah, 3 tren tersebutlah yang mempengaruhi dalam 3 pola ini. Jadi sekali lagi bahwa sebut saja kita lihat ini posisi downtrend. Tapi dalam pergerakan downtrend ini terdapat juga kenaikan. Ya, jadi bentuk dasarnya itu adalah major trend secara umum, tren besarnya adalah downtrend. Tapi minor trendnya ada 1 tren yang mengalami kenaikan. Nah, kenaikan dikelompokkan melalui 3 momentum waktu. Apakah jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, ini 3 pola tren tersebut, kemudian 2 tren yang ada di dalamnya, yaitu major trend dan minor. Kemudian 3
parameter waktu, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, berikutnya pasar memiliki satu momentum di mana teknik analisis tersebut dapat mendiskon berita atau sentimen yang terjadi. Artinya dengan melihat chart ini atau dengan melihat analisa teknikal, sebenarnya kita dapat memiliki asumsi bahwa apabila pelemahan terjadi dengan sangat signifikan, maka ada satu momentum atau satu berita yang mempengaruhi kondisi pasar secara umum. Nah, secara sederhana sebenarnya ini dapat mewakili satu informasi. Nah, maka itu disebut market discount everything. Nah, teknik analisis ingin mendiskon baik itu waktunya, pendekatannya, kemudian empirismenya terhadap satu momentum. Nah, dengan demikian situasi ini kita dapat melihat bahwa artinya kalau warnanya merah dan mengalami koreksi atau pelemahan cukup besar, ada satu momentum yang negatif di pasar dan itu terjadi. Begitu juga sebaliknya, apabila mengalami kenaikan tiba-tiba dan mengalami gap up seperti ini, ada satu momen yang terjadi di pasar dan momen itu memberikan apresiasi positif. Nah, itu yang kedua dari Dow Theory adalah market discount everything. Nah, tadi kita lihat maksudnya yang ketiga market discount everything, yang kedua adalah tiga pola tren tadi, kemudian yang pertama adalah fase, ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah pasar selalu memiliki pengaruh dari satu pasar lainnya atau terhadap pasar lainnya. Artinya satu harga harus memiliki konfirmasi dari harga-harga yang ada di lintas pasar. Nah, dengan demikian kalau kita perhatikan di sini terdapat beberapa pergerakan harga, tetapi terkonfirmasi atau tidak apabila harga tersebut mengalami kenaikan dan pasar yang ada di pasar lainnya itu mengalami kenaikan juga terhadap harga. Artinya kenaikan harga harus memiliki hubungan dengan sentimen kenaikan harga lainnya, begitu juga pelemahan. Kemudian yang kelima, tren akan mengalami perubahan apabila harga tersebut telah keluar daripada tren itu sendiri. Nah, dengan demikian kita lihat posisi ini sebenarnya posisi uptrend, tetapi ketika koreksi terjadi maka harga tersebut sudah keluar daripada tren utamanya, yaitu uptrend. Nah, untuk itu ini menjadi konfirmasi berikutnya bahwa tren itu tidak berlaku absolut atau utuh apabila harga tersebut telah berada di luar tren tersebut. Kemudian kinerja harga harus dipengaruhi oleh volume transaksi. Artinya kalau harga tersebut mengalami kenaikan harus disertai dengan volume transaksi pembelian yang memang benar-benar solid. Begitu juga kalau harga tersebut mengalami pelemahan, maka harga tersebut harus menjelaskan adanya volume transaksi jual. Nah, itu yang menjadi bagian penting untuk mengkonfirmasi harga tersebut. Karena dalam situasi tertentu ada juga harga tersebut naik tetapi volume transaksinya tidak liquid atau tidak sesuai atau tidak frekuensinya tidak terlalu banyak. Nah, hal tersebut tidak sesuai sebenarnya dengan pendekatan-pendekatan yang dijelaskan oleh Dow Theory, di mana frekuensi transaksi beli harus mewakili kenaikan harga. Pun demikian, pelemahan yang terjadi terhadap satu harga atau satu momentum harus juga dapat dijelaskan dengan transaksi jual yang sesuai. Nah, itu Dow Theory. Terima kasih, saya Lucky Bayu Purnomo atau LBP. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang.